Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Gimana? Apa kabar kalian semua? Gue doakan kalian selalu diberikan kesehatan dan apa yang kalian inginkan dapat segera terwujud. Amin. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik video rekomendasi yang ada di pojok kanan atas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta bermanfaat di channel ini. Enjoy! Dunia kalian ini sangatlah luas. Saking luasnya, ada beberapa tempat di dunia yang masih belum dijelajahi, atau setidaknya jarang spesies yang bernama manusia ketahui. Bisa jadi karena keterbatasan akses atau kondisi alamnya yang sangat ekstrim. Tempat-tempat berikut ini juga ada yang sudah dihuni oleh manusia dan ada yang tidak dihuni oleh satu orang pun. Dikutip dari beberapa sumber, inilah beberapa tempat yang paling jarang dijelajahi di planet bumi. Valle du Javari. Valle du Javari yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia is the best alright, artinya adalah lembah Javari. Adalah salah satu wilayah adat terbesar di Brazil, mencakup 85.444,82 km persegi, sama dengan 32.990 mil persegi, atau wilayah yang lebih luas dari negara yang bernama Austria. Nama Valle du Javari sendiri diambil dari nama sungai Javari, yaitu sungai terpenting di wilayah tersebut, yang sejak 1851 membentuk perbatasan dengan Peru. Sungai ini mencakup banyak kota seperti Atalaya do Norte serta wilayah yang berdekatan di bagian barat negara Amazonas. Selain Javari, sungai ini ditranseksi oleh Sungai Pardo, Quisito, Itaquai, dan Itui. Walaupun tempat ini dihimpit oleh beberapa negara yang maju, tidak ada manusia modern yang pernah menginjakan kaki mereka di daerah tersebut. Meski tanah di Javari masih asri dan belum pernah diinjakan oleh manusia modern, bukan berarti daerah tersebut tidak berpenghuni pula. Tercatat ada beberapa grup atau suku yang tinggal di Javari. Ada sekitar 3.000 penduduk asli yang tinggal di sana, termasuk suku Matis, Matses, Kulina, dan Mayoruna, dan masih banyak lagi. Masyarakat adat yang tidak bisa dihubungi diperkirakan lebih dari 2.000 individu yang termasuk ke dalam setidaknya 14 suku. Ini diyakini hidup jauh dalam area reservasi. Menurut Fabrizio Amorim dari Fundação Nacional do Índio, wilayah tersebut memiliki konsentrasi kelompok terisolir terbesar di Amazon atau dunia. Lalu, alasan kenapa tidak ada manusia modern yang datang ke sana karena pemerintah Brazil mengeluarkan peraturan untuk melarang siapapun yang masuk ke dalam Javari Valley. Nah, jika kalian penasaran ingin ke sana, silahkan kalau memang ingin merasakan sensasi tombak Moskow. Be gone, fuck! Oke, lanjut. Yucatan Cenote. Ada ribuan cenote yang tersebar di seluruh semenanjung Yucatan, Meksiko, dan keberadaan mereka adalah ciri khas wilayah tersebut. Setelah dihormati oleh bangsa Maya kuno sebagai sumur suci, mereka sekarang menjadi magnet bagi turis, petualang, ataupun penjelajah. Beautifulnya gua-gua di sana membuat kalian harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas keindahan yang Ia berikan di bumi kalian ini. Sejak baru ditemukan hingga sampai sekarang, Gua Yucatan Cenote masih belum berhasil dijelajahi 100%. Medan yang sulit membuat para penjelajah serta Doraemon dan kawan-kawan lebih memilih untuk mundur daripada harus bertaruh nyawa masuk ke dalam bagian goa. Jangankan manusia, corona saja belum tentu bisa menyentuh bagian terdalam dari Yucatan Cenote. Oke. Kalau kalian memang mempunyai nyali setengah gila, gue sangat merekomendasikan destinasi ini buat kalian. Oke, lanjut. Gangkhar Pensum.
Jika kalian menebak bahwa gambar ini adalah pegunungan Everest, maka kalian memang kurang piknik. Gambar ini adalah gunung yang bernama Gangkhar Peonsum. Gangkhar Peonsum adalah salah satu dari pegunungan tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 17.500 meter dikurangi 10.000 meter. Walaupun begitu, hingga saat ini ketinggian Gangkhar yang sesungguhnya masih belum dapat diketahui dengan pasti. Bukan hanya itu, posisi dari gunung ini juga masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Dilaporkan situs Amazing Planet, Gangkhar Peonsum diyakini terletak di perbatasan Bhutan dan Tibet. Tetapi beberapa peta yang belum dapat diverifikasi keakuratannya menyebutkan kalau gunung tersebut berada di wilayah Bhutan. Gangkhar Peonsum sampai sekarang belum berhasil ditaklukkan oleh siapapun, baik itu oleh Avatar maupun para Hokage. Di antara tahun 1985 sampai 1986, setidaknya sudah ada 4 tim pendaki yang mencoba menaiki gunung tersebut. Namun, semuanya failed. Bahkan, salah satu tim tidak berhasil menemukan Gangkhar Peonsum sama sekali. Cuaca yang ekstrim adalah rintangan yang paling sulit yang harus dihadapi untuk mencapai puncak Gangkhar. Dan di tahun 1994 dibuatlah peraturan bahwa pendakian lebih dari 6.000 meter dilarang. Dan masih di tahun yang sama akhirnya pendakian ke Gunung Gangkhar resmi dilarang. Hal ini dilakukan untuk menghormati kepercayaan warga setempat karena masyarakat setempat percaya jika puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para roh. Untuk tempat yang satu ini, gue khusus rekomendasikan buat kalian yang hobi nyari bobongkong atau hantu. Gue yakin di sini kalian bukan cuma bakal nemu hantu, tapi gunung ini juga bisa merubah kalian menjadi hantu. Oke, lanjut. Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang atau dalam bahasa company disebut Stera ngebekte. Oke, terima kasih Google. Sama-sama Fanhuri ganteng. Adalah sebutan pegunungan di Pulau Papua bagian barat, tepatnya di negara tetangga masa gitu yakni Papua Nugini, yang membentang dari perbatasan Indonesia ke pegunungan Heidenberg. Daerah ini memiliki curah hujan tahunan lebih dari 10.000 mm per tahun. Dan meskipun tidak ada stasiun cuaca ilmiah resmi yang pernah menetapkannya, angka itu telah menyebabkan daerah ini diklaim menjadi salah satu tempat terbasah di bumi. Ekspedisi orang barat paling awal ke pegunungan ini dipimpin oleh Jan Snip, yaitu adalah seorang pegawai sipil kolonial Belanda yang beroperasi di Lembah Sibil. Ekspedisi yang dimulai pada bulan April 1959 memetakan medan dan mengumpulkan data antropologi dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Ekspedisi ini menggunakan 2 helikopter yang bertipe Bell karena ketinggian lokasi ini sangat membatasi efektivitas mereka, yang mengakibatkan salah satu dari helikopter mereka jatuh, yang memaksa ekspedisi ini untuk lebih mengandalkan daya manusia secara tradisional. Pegunungan Star diketahui memiliki ekosistem yang besar, menjadikannya surga dari berbagai jenis spesies unik. Satu survei biologis yang dilakukan berhasil mengidentifikasi 1.100 spesies di mana 100 diantaranya tidak ditemukan di tempat lain. Oke, lanjut. Greenland. Greenland adalah negara yang sangat besar. Negara ini memiliki luas hingga 800.000 mil persegi. Ini menjadikan Greenland sebagai pulau terbesar yang ada di dunia. Memiliki luas demikian besar, tak semuanya berhasil dieksplor oleh manusia. Sebanyak 3/4 bagian dari Greenland masih belum berpenghuni. Ini disebabkan oleh tertutupnya area tersebut dengan selimut es yang tebal. Es di wilayah tersebut tebalnya bisa mencapai 3.200 meter dan usianya bisa mencapai 400.000 sampai 800.000 tahun. Penduduknya yang hanya sekitar 56.000 membuat negara ini cukup sepi penduduk. Karena sangat jarangnya disentuh manusia, pulau ini lebih mirip dengan tempat tinggal alien. Apa kalian sudah tahu tempat tinggal alien? Jika belum, datang saja ke Greenland. Gue jamin pasti dingin. Bangsat kau. Oke, lanjut. Padang gurun Nambia.
Jika ditanya, maukah kalian tinggal di padang gurun atau gurun pasir? Pasti warga plus 62 akan menjawab, Maulah, jika dikasih duit gak habis-habis, terus rumah mewah, helikopter, wifi gratis, dan istri 4. tapi bagaimana jika kalian tidak diberikan fasilitas itu semua? Pasti semuanya serempak berjamaah bilang, Oga bos. dasar kalian manusia. Bangsat kau. Oke, kita kembali ke notebook. Padang gurun Nambia adalah padang gurun luas yang belum banyak orang berhasil menjelajahinya. Berada di Afrika Selatan, padang gurun Nambia membentang lebih dari 2000 km di sepanjang wilayah Nambia, Afrika Selatan, dan Angola. Hanya 2 mm air per tahun membuat padang gurun Nambia begitu kering. Jangankan manusia, di padang gurun tersebut bahkan jarang ditemukannya hewan ataupun tumbuhan. Kalau kalian memiliki ambisi untuk menjadi sang penakluk padang gurun Nambia, silahkan daftarkan diri kalian di asuransi kematian. Oke, dan tempat yang paling jarang dijamah oleh manusia modern terakhir adalah Pulau North Sentinel. Pulau North Sentinel adalah satu-satunya pulau terakhir yang akan menjadi tujuan hidup kalian bila kalian sedang sial. Pulau ini terletak di Teluk Bengal dan ditinggali oleh suku Sentimalese. Bila kalian terdampar di pulau tersebut dan bertemu suku Sentimalese, lebih baik kalian langsung syahadat dan baca doa sebelum tidur sebanyak-banyaknya, karena suku ini terkenal sangat sadis. Suku ini menutup kontak dari dunia luar layaknya Vale du Jafari. Pemerintah India sudah menetapkan peraturan untuk tidak menginjakan kaki atau bahkan melintas Pulau North Sentinel demi alasan apapun. Karena pada Januari 2006 ada 2 nelayan yang terdorong oleh arus air ke dekat pulau. Kedua nelayan tersebut akhirnya di double kill oleh suku Sentimalese. Apa kalian berani ngeprank petasan pada suku Sentimalese? Silahkan kalian coba jika memang ingin di savage tanpa recall. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa mendapatkan informasi serta wawasan baru dari channel ini. Tidak lupa juga, silahkan tuliskan di kolom komentar informasi baru apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Gue Fanhuri Channel, sampai ketemu di next video. Bye.